Secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara yaqra'u Qur'anan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemumiannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidak cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber ilmu dalam pengetahuan. Penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya, tak terkecuali tentang alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Sangat banyak misteri alam semesta yang belum diketahui oleh manusia. Salah satu misterinya adalah tentang sistem alam semesta yang terdiri dari proses penciptaan alam semesta, perputaran benda-benda yang ada di alam semesta dan lintasan orbit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yunus yang artinya, "Ialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ialah yang menentukan mansilah-mansilah baginya, supaya kamu tahu jumlah tahun dan perhitungan waktu. Tiada Allah menciptakan ini kecuali dengan sebenarnya. Demikianlah yang menjelaskan ayat-ayat bagi orang yang mengetahui." Dalam sains, tercatat berbagai pengetahuan tentang perkembangan konsep alam semesta. Ptolemus yang hidup di antara 70 sampai 147 Masehi mengemukakan sebuah teori yang dinamakan geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah bumi geo. Semua planet dan benda-benda ruang angkasa lainnya bergerak sesuai lintasannya atau orbit mengelilingi bumi. Manusia saat itu sangat meyakini teori ini. Teori geosentris ini bertahan lebih dari 14.000 tahun. Baru pada 1473 sampai 1543 Masehi, seorang ilmuwan yang bernama Kopernikus membalikkan keyakinan yang sudah bertahan lebih dari 14.000 tahun dengan mengemukakan teorinya yang bernama heliosentris. Teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya adalah matahari atau helio. Semua planet dan benda-benda angkasa lainnya termasuk bumi bergerak sesuai lintasannya atau orbit yang mengelilingi matahari. Sebenarnya, Kopernikus bukanlah yang pertama. Jauh sebelum Kopernikus, ilmuwan Islam dan Yunani kuno telah mencetuskan teori ini. Namun, sebelum diterbitkan, Kopernikus tidak menyertakan bagian temuan mereka dan mengklaim bahwa itu adalah temuannya sendiri. Teori heliosentris ini kemudian diperkuat dengan temuan Kepler dan Galileo yang hidup di antara 1568 sampai 1630 Masehi. Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet dalam tata surya yang dirangkum dalam 3 hukum gerakan planet Kepler, yaitu 1. Setiap planet bergerak dengan lintasan elips.
matahari berada di salah satu fokusnya. 2. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. 3. Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Teleskop yang ditemukan Galileo semakin memperkuat bahwa matahari pusat alam semesta, sehingga temuannya ini memperkuat teori heliosentris. Setelah itu, penelitian-penelitian tentang alam semesta terus dilakukan. Pada tahun 1903, Einstein mengemukakan bahwa jagat raya adalah sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Pendapat Einstein ini hanya bertahan selama 12 tahun karena pada tahun 1915, Einstein membantah sendiri pendapatnya dengan mengemukakan teori yang mengatakan bahwa alam semesta tidak mungkin statis, tetapi alam semesta akan terus mengembang sampai pada batas elastisitasnya. Perumpamaan teori Einstein ini seperti mengorek kerupuk awalnya, kerupuk akan terus mengembang sampai pada batas tertentu, selanjutnya akan mengulung kembali. Begitulah alam semesta, pada saat ini proses pengembangan itu terjadi terus-menerus dan kontinu. Hubble pada tahun 1929 memperkuat teori yang dikemukakan Einstein. Dengan teleskopnya yang lebih canggih, Hubble menemukan kumpulan galaksi seperti bunga mawar merah. Temuan Hubble ini dan diaplikasikan dengan konsep gelombang elektromagnetik dan efek Doppler dapat dianalisa sebagai berikut. 1. Warna merah termasuk bagian cahaya tampak visible atau light, yang mempunyai frekuensi paling kecil pada spektrum gelombang elektromagnetik. 2. Benda gerak menjauhi frekuensinya semakin kecil dan sebaliknya benda bergerak mendekati frekuensinya semakin besar. Galaksi adalah kumpulan benda-benda ruang angkasa yang jumlahnya miliaran, apalagi yang ditemukan dalam kumpulan galaksi bisa dibayangkan banyaknya benda-benda ruang angkasa di sana. Satu kemujizatan keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungan dengan syahid dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya syahid dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan ayat pertama kali Al-Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Ada banyak ciri kemujizatan Al-Quran, salah satunya adalah dipelihara isi Al-Quran hingga ketekannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9. Demikianlah Allah menjamin keetotikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauannya serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengar sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi SAW. Al-Quran secara ilmu berbahasaan berakar dari kata qara'a yang qara'u, Qur'anan yang berhenti baca atau yang dibaca. Secara qira'at Al-Quran berarti sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pertaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang dan membacanya merupakan amal ibadah Kementerian Agama RI, 2012.